Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rizka Aprilia dengan NPM 231304132. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai analisis sosiolinguistik terhadap penggunaan istilah nol dan kosong dalam interaksi sehari-hari masyarakat. Baik, pada bagian latar belakang ini, saya ingin menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial penuturnya. Dalam kajian sosiolinguistik, pemilihan kata oleh seseorang tidaklah acak, melainkan dipengaruhi oleh situasi, kebiasaan, usia, serta konteks sosial tempat tuturan itu berlangsung. Fenomena menarik dapat kita lihat pada penggunaan istilah nol dan kosong. Meskipun kedua istilah ini memiliki makna angka yang sama, masyarakat menggunakan dalam konteks yang berbeda. Kata kosong lebih sering digunakan dalam percakapan informal, seperti saat menyebutkan nomor telepon. Sementara itu, istilah nol lebih banyak muncul dalam konteks formal, misalnya pada pembelajaran matematika, administrasi, maupun penyebutan angka dalam laporan resmi. Perbedaan penggunaan ini menunjukkan bahwa terdapat variasi bahasa yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Karena itulah fenomena ini menjadi bentuk penting untuk diteliti lebih lanjut, agar kita dapat memahami bagaimana konteks sosial menentukan pilihan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Pada bagian rumusan masalah, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana variasi penggunaan istilah nol dan kosong dalam interaksi sehari-hari masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor sosial apa saja yang memengaruhi pemilihan istilah tersebut dalam komunikasi. Dan yang ketiga, kapan penutur memilih menggunakan nol dan kapan mereka menggunakan kosong dalam percakapan sehari-hari. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam menentukan arah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana variasi penggunaan istilah nol dan kosong muncul dalam tuturan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemilihan kedua istilah tersebut, serta menjelaskan konteks-konteks tertentu yang membuat penutur memilih memakai nol ataupun kosong. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena bahasa tersebut. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya kajian sosiolinguistik, terutama terkait variasi leksikal dan pengaruh sosial terhadap pilihan kata. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pendidik, dan juga peneliti. Masyarakat dapat memahami penggunaan istilah yang tepat sesuai konteks sosial. Sementara pendidik dan peneliti dapat menjadikannya acuan dalam pembelajaran maupun penelitian lanjutan di bidang kebahasaan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penggunaan istilah nol dan kosong dalam komunikasi lisan, baik pada konteks formal maupun informal. Data yang dianalisis berupa tuturan yang mengandung salah satu atau kedua istilah tersebut, baik dalam percakapan sehari-hari maupun situasi yang lebih resmi. Analisis penelitian difokuskan pada kajian sosiolinguistik, khususnya variasi bahasa dan faktor sosial yang memengaruhi pemilihan istilah oleh penutur. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna penggunaan istilah nol dan kosong dalam konteks sosial, bukan pada angka atau hitungannya, tetapi pada bagaimana masyarakat memilih kedua istilah tersebut dalam situasi berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tuturan lisan, frasa, maupun kalimat mengandung istilah nol dan kosong. Data tersebut diperoleh dari berbagai penutur, sehingga penggunanya dapat diamati dari beragam situasi formal maupun informal. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati secara langsung bagaimana istilah tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dokumentasi berupa pencatatan dan rekaman percakapan yang memuat penggunaan kedua istilah. Ketiga, wawancara. Berikutnya, pada bagian ini saya menampilkan korpus data yang berisi 10 contoh tuturan yang menggunakan istilah nol dan kosong dalam berbagai konteks. Tabel ini memuat 3 komponen, yaitu tuturan, konteks penggunaan, dan analisis sosiolinguistiknya. Pada data pertama, tuturan 0822309097 digunakan saat menyebutkan nomor WhatsApp. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menggunakan kata kosong dalam konteks informal dan sudah menjadi kebiasaan umum. Kemudian data kedua berkaitan dengan transaksi pulsa. Penutur mengatakan kirim ke 0815. Pada konteks ini, kosong digunakan untuk menghindari
salah input ketika transaksi angka membutuhkan kejelasan penyebutan. Kemudian data ketiga adalah hasil pengurangan nol. Tuturan ini muncul dalam konteks pembelajaran di kelas. Penggunaan kata nol menunjukkan bahwa situasi formal dan angka disebutkan secara resmi sesuai standar akademik. Selanjutnya data keempat, yaitu kembaliannya nol ya, yang digunakan oleh kasir dalam layanan publik. Pada konteks ini, ketepatan angka menjadi penting sehingga penggunaan nol lebih sesuai. Data kelima, nomor induknya diawali angka nol, berasal dari administrasi sekolah, yang merupakan konteks formal dan sistematis. Karena sifatnya administratif, penggunaan nol menjadi pilihan yang tepat. Data keenam, memperlihatkan tuturan saya tinggal di blok C03. Pada penomoran rumah atau blok, masyarakat lebih terbiasa menggunakan kosong, sehingga konteks sosial memengaruhi pilihan kata tersebut. Data ketujuh adalah kode tiket 069. Penggunaan 0 pada pembacaan resmi menunjukkan bahwa penutur mengikuti standar formal dalam menyebutkan angka. Data ke-8, kode pos saya 035322 digunakan dalam percakapan online atau chat. Karena sifatnya lisan dan santai, masyarakat lebih sering menggunakan kosong. Data ke-9 memperlihatkan percakapan santai antar anak muda, seperti nomor rekeningmu 0803. Pada situasi ini, penggunaan kata kosong dipengaruhi usia dan gaya tutur yang santai. Terakhir, data ke-10 berasal dari layanan kesehatan, yaitu nomor ponselnya 082. Di layanan publik yang bersifat lisan dan cepat, penutur lebih sering menggunakan kosong. Dari keseluruhan data ini, dapat kita lihat bahwa kosong lebih dominan dalam konteks informal seperti penyebutan nomor telepon, transaksi, chat, dan percakapan santai. Sebaliknya, nol digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan, administrasi, dan penyebutan angka yang membutuhkan ketepatan. Pola ini menunjukkan bahwa pemilihan istilah dipengaruhi oleh konteks sosial penuturnya.